datanya itu kalau banyak pohon, udara itu semakin banyak, oksigen itu semakin banyak. Ketika pabrik itu tidak ada, udara itu semakin segar. Nah, dianalisis, oh ternyata bahwa kalau pohon itu ketika semakin banyak, maka kandungan oksigen pun semakin banyak. Nah, salah satu caranya kita harus menanam banyak pohon agar udara kita semakin sejuk. Nah, itu sudah dianalisis. Kemudian ditarik kesimpulan, salah satu cara untuk menjaga oksigen agar tetap ada, yaitu bisa dengan melakukan penanaman pohon. Itu yang dinamakan metode ilmiah. Jadi cara-caranya itu tidak diselesaikan dengan biasa saja, tapi melalui suatu sistematis. Mulai dari merumuskan dulu, bagaimana hipotesisnya, diuji dulu, diolah dulu, baru bisa menarik kesimpulan. Gitu ya. Jadi hasilnya itu dapat teruji dan dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dipahami sampai sini? Dapat ya? Oke. Nah, ya. Lanjut. Nah, di dalam metode ilmiah itu, ini juga sering di UN sering muncul. Nggak apa-apa kita bahas sekarang ya. Biar kalian sedikitnya ada dasar gitu ya. Nah, ada yang namanya variabel. Nah, variabel ini adalah indikator atau suatu hal yang mempengaruhi suatu penelitian atau percobaan atau masalah tertentu. Contoh nih, ada penelitian pengaruh pemberian pupuk nitrogen terhadap peningkatan kadar protein pada biji kacang hijau. Nah, jadi gini intinya mah, apakah penambahan kandungan nitrogen pada pupuk itu akan mempengaruhi tinggi rendahnya protein ataukah banyak tidaknya protein pada biji kacang hijau gitu ya. Itu contoh penelitiannya. Nah, di sini siapa yang menjadi variabel bebasnya? Nah, variabel bebas adalah suatu hal yang ditambahkan atau dipergunakan dengan sebebas-bebasnya gitu. Dalam artian di sini tidak harus dipatok, tetapi dalam artian di sini boleh kadar pupuk yang digunakan dalam takaran berbeda-beda ya. Jadi variabel bebas itu kadar pupuknya yang digunakan berbeda-beda. Nah, lalu siapa variabel terikat? Nah, variabel terikatnya itu hasilnya. Siapa yang ingin diikatnya itu berarti kadar proteinnya ya. Kadar protein pada biji kacang hijaunya gitu ya. Kemudian siapa kontrolnya? Orang yang diberi perlakuannya siapa? Orang yang diberi perlakuannya itu adalah si kacang hijaunya gitu ya. Dan terakhir apakah ada variabel pengganggunya? Nah, variabel pengganggunya itu bisa saja dari faktor cuaca, hama gitu ya, ataupun dari angin, air itu bisa mempengaruhi dari suatu penelitian. Nah, gitu ya. Sekarang di sini nih, Ustazah mencantumkan suatu gambar ya. Di sini adalah penelitian fotosintesis. Nah, Ustazah akan tanya nih, siapa yang bisa menjawab ya? Kalau variabel bebasnya misalnya Ustazah kasih lugolnya ada setetes, 2 tetes, 3 tetes. Ingat, lugol setetes, 2 tetes, 3 tetes. Kemudian variabel terikatnya nanti Ustazah akan melihat apakah yang ditetesi lugol ini warnanya berubah atau tidak. Kemudian Ustazah juga ini menggunakannya daun, misalnya daun apa ya? Daun jambu misalnya, daun jambu. Dan misalnya nanti hasilnya itu ada yang hitam, ada yang tidak gitu ya. Itu bisa dikarenakan misalnya karena faktor tidak tertutupi aluminium foil gitu ya. Sekarang Ustazah tanya, siapakah variabel bebasnya? Cung, ada yang tahu nggak? Variabel bebasnya siapa? Halo? Lugol ya. itu. Ya, variabel bebasnya lugol, benar Ulia. Ada 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, 3 tetes karena kadarnya. Terus variabel terikatnya nih, siapa variabel terikatnya? Tadi ada yang hitam, ada yang tidak. Berarti siapa variabel terikatnya? Daun dan jambu. Oke. Berarti hasilnya yang tadi ya, hasil hitam atau tidaknya pada daun. Benar, Lila. Kemudian variabel kontrol. Kalau kontrolnya tadi ya, daunnya. Kalau terikat tuh hasilnya, kalau kontrol itu daunnya ya. Kontrol itu daunnya. Sedangkan variabel pengganggunya tadi disebutkan bisa saja karena apa? Cahaya ya, bisa karena airnya atau angin yang mempengaruhi atau tidak tertutupnya daun.
Seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang kita beralih nih. Kenapa? Kenapa, Ulia? Jadi kalau variabel terikat itu hasil dari percobaannya ya? Jadi hasilnya, nah seperti ini kan, ada kadar protein. Berarti hasilnya setelah diperlakukan oleh adanya kadar ditambahkan terhadap kacang hijau, terikatnya gimana hasil akhirnya? Apakah kadar proteinnya nanti akan bertambah atau justru berkurang? Sama seperti ini, tadi kan kasih lugo berapa tetes, nanti ditutup sama aluminium. Gimana nih terikatnya hasilnya? Apakah ada hitam atau tetap hijau? Ataukah hanya sedikit yang hitamnya? Itu termasuk variabel terikat kepada hasil. Hasil itu variabel terikat. Gitu ya. Dapat dipahami untuk ruang lingkup biologi? Dapat ya. Ini mah dasar, mudah ya. Oke, bisa dilanjut. Nanti Ustazah akan bagikan ya, kalau kalian membutuhkan PPT-nya nanti Ustazah akan bagikan. Kita lanjut ya. Lanjut ke keanekaragaman hayati. Nah, apa itu keanekaragaman hayati, Cung? Yang tahu siapa? Ada yang tahu? Aca tahu nggak keanekaragaman hayati? Tahu, Ustaz. Apa coba kalau tahu? Ayo apa? Kok Ustazah nggak? Gimana? Keanekaragaman hayati itu kayak gimana ya jelasinnya? Gimana? Bingung, Ustazah. Ada yang tahu nggak apa keanekaragaman hayati? Lila, barangkali tahu Lila. Bingung jelasinnya, Ustazah. Tahu, tapi bingung jelasinnya. Oke, tahu ya. Intinya mah tahu dulu aja ya. Jadi intinya keanekaragaman itu beragamnya jenis, beragamnya spesies gitu ya, beragamnya individu dalam suatu ekosistem gitu ya, baik itu hewan maupun tumbuhan gitu, sangat beraneka ragam. Ini juga dapat dikatakan sebagai sumber daya ya, sumber daya alam atau sumber daya hayati yang ada di dunia ini. Nah, keanekaragaman hayati yang sering muncul dalam soal itu biasanya ada 3. Bagaimana cara kita membedakan mana keanekaragaman gen, mana keanekaragaman jenis, dan mana keanekaragaman tingkat ekosistem. Ya, itu sering muncul. Dan itu kadang suka mengecoh gitu ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu keanekaragaman tingkat gen. Nah, kalau tingkat gen hanya dalam satu spesies, itu kuncinya ya. Hanya satu spesies. Ini terjadi karena adanya perkawinan atau mutilasi. Kenapa sih Ustazah perkawinan? Ya kan kalau genetik yang satu dengan genetik yang lain kan berbeda. Ketika dia dikawinkan, maka dia akan menghasilkan genetik yang baru ya, di mana genetiknya bisa sama dengan induknya ataupun dengan induknya ya, baik itu ibunya maupun bapaknya, jantan atau betinanya gitu ya. Kemudian kenapa mutasi? Nah, mutasi ini karena adanya perpindahan gen atau adanya kehilangan gen gitu ya, mutasi ini. Jadi sehingga terbentuknya gen yang baru. Nah, salah satunya tingkat gen itu, misalnya gen A itu untuk memunculkan warna pada tanaman mawar. Nah, di sini tanaman mawar itu bisa dikatakan sebagai keanekaragaman gen karena mawar itu satu spesies, tapi ketika dikawinkan, baik itu kawin silang maupun kawin yang lain gitu ya, kawin satu jenis, dia itu bisa menghasilkan berbagai aneka warna gitu ya. Ada mawar merah, ada mawar putih gitu, mawar pink, mawar kuning. Nah, ini keanekaragaman tingkat gen. Kemudian ada lagi nih pada gen jengger ayam ya. Mereka tuh sama-sama ayam, tapi kenapa mereka bisa jenggernya ada blankon, ada mawar, ada wilah, ayam jago, beda-beda gitu. Kenapa jenggernya? Karena gennya itu bisa mengekspresikan bentuk yang lain. Gennya sama untuk misalnya warna, tapi warnanya itu bisa variatif, ada merah, kuning, dan putih gitu ya. Kenapa 10 menit lagi ya?
Oke ya. Kemudian di sini ada juga untuk ayam ya. Ayam itu sama, gen X itu untuk ayam, jengger ayam gitu. Tapi di sini bisa bervariatif. Ada yang jenggernya ini tadi ya sudah disebutkan. Seperti itu. Itu untuk gen. Lanjut. Di sini ada tingkat jenis. Nah, kalau tingkat jenis ini kata kuncinya dalam suatu ekosistem ya, ditunjukkan oleh adanya beraneka ragam jenis. Contohnya nih, jenis kacang-kacangan, leguminosa, dan jenis kucing-kucingan felida. Nah, ini tuh terjadi karena apa? Tadi karena perkawinan dan mutasi. Kalau ini terjadinya karena perbedaan bentuk dan ukuran, warnanya, kebiasaan hidupnya, dan lain-lain. Nah, di sini untuk jenis itu kita bisa bedakan. Mereka itu satu keluarga, satu jenis, yaitu tadi keluarga kucing-kucingan gitu ya. Tapi keluarga kucing-kucingan itu meskipun mereka satu keluarga, ternyata mereka berbeda-beda jenisnya. Ada harimau gitu ya, berbeda spesiesnya, mohon maaf, berbeda satu jenis kucing-kucingan, satu kelompok kucing tapi beda spesies. Ada harimau, ada apa ini teh macan tutul gitu ya, ada kucing. Ini tuh satu keluarga tapi jenisnya itu beda. Berikut juga sama dengan kacang. Ini sama semuanya kacang kepolong-polongan, tapi mereka berbeda juga. Ada kacang merah, kacang kedelai, kacang hijau gitu ya. Pokoknya mereka tetap satu kacang, tapi mereka beda-beda jenis kacangnya gitu ya. Spesies kacangnya tuh beda kalau keanekaragaman jenis. Kemudian satu lagi, nah, ekosistem ini paling mudah untuk dihafal. Karena apa? Karena ekosistem itu berbeda dengan yang lain ya. Pengertiannya dalam lingkungan yang sesuai. Ada kuncinya dalam lingkungan yang sesuai. Di mana setiap makhluk hidup itu tidak bisa. Misalnya sekarang kita tinggalnya di padang rumput, disuruh tinggalnya di pantai atau mati ya, nggak bisa bertahan hidup. Jadi makhluk hidupnya itu hanya bisa hidup di lingkungan yang sesuai. Contohnya ada padang rumput, hutan hujan tropis, kemudian pantai. Nah, itu termasuk ke dalam tingkat ekosistem. Jadi ini ya yang perlu diingat, yang sering muncul adalah itu. Lanjut. Nah, gimana nih? Ini mah perlu dibaca aja ya. Untuk melestarikan keanekaragaman hayati itu yang pertama, pemerintah harus memberikan penghargaan ya kepada Kalpataru Adipura gitu ya untuk melestarikan sumber daya hayati. Kemudian kedua memberikan penyuluhan. Ketiga mendirikan Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa. Ini usaha-usaha pemerintah agar keanekaragaman hayati kita terpelihara dengan baik. Ini juga kadang muncul di soal. Nah, paling munculnya ini perbedaan atau mana yang termasuk in situ dan ex situ gitu ya. Nah, yang perlu kalian pahami kalau in situ itu mereka itu berarti di dalam. Hewan dan tumbuhannya tetap hidup di tempat habitat aslinya. Contohnya yaitu komodo, tempatnya itu di mana? Di Komodo ya, di pantai Komodo di sana. Kemudian cagar alam tetap nggak bisa dipindah-pindah. Suaka juga, Taman Nasional juga, hutan lindung, Tahura itu tidak bisa dipindah-pindah, nggak bisa misalnya dari Sumedang ke Bandung, dari Bandung ke Sumedang itu tidak. Itu in situ, in itu di dalam, tetap dalam habitatnya. Kemudian yang kedua ada ex situ. Kalau ex situ bisa dikeluarkan gitu ya. Contohnya adalah kebun binatang gitu ya. Kemudian kebun raya, akuarium gitu ya. Taman safari mereka kan membawa binatang-binatangnya dari luar, tidak asli dari binatang di sananya gitu ya. Sampai sini dapat dipahami? Dapat ya? Oke. Kalau dapat kita lanjut. Nah, kita ke taksonomi. Ini Ustazah juga bingung ya, taksonomi masuk ke keanekaragaman tidak? Nah, kalau taksonomi itu merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan sistem tertentu gitu ya. Ada buatan, ada alami, dan filogeni. Nanti ini bisa dibaca ya. Tata namanya disebut dengan binomial nomenklatur. Di mana pada tata nama ini, contohnya jagung, G-mais. Nah, G-nya itu, Z-nya itu huruf besar. Ingat di awal kalimat itu hurufnya besar. Sedangkan mais-nya, M-nya itu huruf kecil. Kemudian Z-nya itu menunjukkan nama genus. Sedangkan mais-nya itu menunjukkan petunjuk atau nama spesies. Gitu ya. Jadi tolong diingat kalau Z mais itu nama spesies jagung. Kemudian
Cocos nucifera itu untuk kelapa gitu ya. Untuk penulisannya bisa miring, kalau nggak miring itu digaris bawahi. Itu untuk penamaan ilmiah gitu ya. Nah, sekarang ke planta ya. Karena masih ada waktu, nanti kita di soalnya di Zoom baru aja ya, di link Zoom baru gitu ya, soalnya 4 menit lagi nih. Jadi nanti siapkan ya untuk Zoom-nya, untuk ini link berikutnya untuk apa? Untuk pembahasan soal-soal. Kita belajar soal-soal. Ini anggap aja kita lagi belajar gitu ya. Nah, kalau plantae, tumbuhan itu, kita lihat di sininya, di apa? Di peta konsepnya, ada A Trichophyta dan Trichophyta, ada A, berarti A itu tidak, Trichophyta itu berpembuluh. Sedangkan Trichophyta itu adalah berpembuluh. Nah, apa sih Ustazah? Yang tidak berpembuluh itu tumbuhan apa? Nah, ada tumbuhan lumut, Bryophyta, dan ada untuk lumut saja ya, berarti lumut, Trichophyta itu lumut, karena dia belum memiliki batang, akar, daun yang sejati, masih semu, masih palsu gitu ya. Di sini ada lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Nah, kemudian untuk Trichophyta, dia sudah berpembuluh nih, paku. Kita lihat tanaman paku, udah punya akar, udah punya batang, udah punya daun gitu ya. Ini paku juga dibagi-bagi lagi. Kemudian ada nih, yang berpembuluh satu lagi, ada spermatophyta, yaitu tumbuhan berbiji. Nah, ada gimnos, gi berarti dia itu kebalikannya. Kalau gimnos berarti tertutup, gi berarti biji terbuka. Kalau A itu terbuka, kebalikannya angios berarti biji tertutup gitu ya. Nah, kalau untuk gimnos ini dia ada 4 saja, 4 keluarga. Ada pinophyta, pino itu pinus ya, inget P. Pinophyta pinus, Sikadophyta itu daun sikas, ya. Sikas itu palem-paleman gitu ya. Terus ada ginkgophyta itu ginkgo biloba, seperti ginkgo itu seperti daun apa ya? Nanti bisa di-searching gambarnya gitu ya. Kemudian Gnetophyta, Gnetum gnemon itu melinjo ya. Gnetum gnemon itu melinjo. Sedangkan angios itu lebih kepada lilio dan magno, itu lebih kepada dikotil dan monokotil. Kalau biji terbuka itu dikotil monokotil, biji tertutup itu ini yang 4 tadi ya. Tadi terus di sini paku dan lumut itu pergiliran keturunannya dengan apa Ustazah? Dengan sporopit dan gametopit. Sporopit itu spora, gametopit itu menghasilkan gamet ya. Kalau ini Ustazah sperma, nah spermatopita kan punya bunga. Jadi dia pergiliran keturunannya dengan bantuan serbuk sari gitu ya, dan putih karena dia saling menyerbuk gitu dengan bantuan hewan, hewan, angin atau air gitu ya. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Atau cukup? Cukup ya, lanjut. Ini ciri-cirinya, kalian sudah pasti tahu kalau tumbuhan itu banyak sel, kemudian eukariotik, mempunyai inti sel, dia sifatnya fotoautotrop, yaitu cahaya, ya. Kemudian dia mempunyai dindingnya yang keras, yaitu selulosa. Kemudian dia juga kalau lumut dan paku tadi sporopit dan gametopit gitu ya. Boleh ya dibuatkan lagi Zoom-nya, link Zoom-nya untuk pembahasan soal. Lanjut, ini 1 menit terakhir ya. Lumut. Kalian pasti udah tahu sih kalau lumut, mereka tinggalnya di bebatuan, di tempat-tempat yang lembab, gitu ya, ukurannya kecil, nggak ada kejelasan pokoknya ya, akar nggak ada, batang nggak ada, daun juga ini tuh apa ya, semu-semu daun gitu ya. Kemudian tadi umurnya pendek, kemudian udah nih, udah 1 menit lagi ya. Boleh kita pindah Zoom aja gitu ya? Oke, boleh disiapkan siapa yang udah buat Zoom? Tata udah buat lagi. Oh, sama. Sama. Berarti ini gimana lanjut aja gitu? Oke, kita stop dulu ya. Oke. Nanti mungkin kita akan